Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan hidup dan kehidupan ini dan telah melimpahkan rahmatnya bagi seluruh makhluknya, dan dialah yang mengatur seluruh urusan yang ada dalam hidup dan kehidupan di alam semesta ini. Semoga kita ini mampu mengarahkan seluruh daya yang kita miliki ini semata hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang kami hormati, saat ini kita berada di masjid ini untuk menunaikan salat maghrib berjamaah ini adalah dalam rangka untuk mempertegas bahwa seluruh rangkaian hidup dan kehidupan kita itu hanyalah dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak-Bapak sekalian, dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak kita barengi dengan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah dalam beribadah ini, mempersekutukan Allah dalam mencari keridhaan hidup ini. Karena orang yang sudah menyatakan diri muslim, pantang rasanya untuk mencari keridhaan hidup kepada selain Allah. Pantang dalam berjalan hidup dan kehidupannya ini untuk mempersembahkan hidup dan kehidupannya kepada selain Allah. Karena itu Bapak-Bapak sekalian, kajian kita malam hari ini masih berkaitan dengan upaya kita untuk menumbuhkan kesadaran agar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita lakukan dengan ikhlas. Melakukan ibadah dengan ikhlas berarti beribadah tanpa syirik. Tanpa syirik. Sebab kalau kita barengi dengan syirik, maka akan hapus amal kita ini. Maka akan sia-sia apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dalam materi kajian ini ada syirik besar yang sudah kita kaji beberapa kali pertemuan di tempat ini, yaitu pertama adalah syirik doa, dan yang kedua adalah syirik niat, motivasi dan tujuan, dan saat ini kita akan membahas syirik dalam ketaatan. Bapak-Bapak sekalian, syirik dalam ketaatan berarti menyamakan sembahan selain Allah dengan Allah dalam hal hak menentukan syariat dan hukum. Karena membuat syariat, hukum, dan memerintah adalah hak khusus Allah. Sekalian yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan kehidupan ini, maka Allah pula yang menentukan syariat, hukum, ketentuan dan ketetapan yang pasti berlaku pada ciptaannya. Kalau kita punya alat, katakan HP begitu, maka oleh pembuatnya agar HP ini dapat difungsikan, digunakan sesuai dengan tujuannya, maka pembuat HP itu membuat namanya buku manual. Buku manual, ya. Beli HP kah, beli komputer, laptop, beli alat-alat elektronik,
maka pada barang-barang tersebut oleh pembuatnya sudah dibuatkan manual, buku petunjuk. Nah, yang di situ dijelaskan untuk apa alat ini diciptakan, bagaimana cara menggunakan alat itu, dan bagaimana supaya alat ini memberikan manfaat yang optimal. Dan di situ juga ada warning, ada peringatan, larangan-larangan ya, dalam menggunakan alat tersebut agar tidak cepat rusak atau salah dalam penggunaannya. Ya Pak, jadi lengkaplah itu. Jadi pembuat sebuah produk, maka dia pula yang membuat manual, buku petunjuk untuk produk ciptaannya itu. Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Yang tahu persis tentang manusia adalah pencipta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan manusia ini adalah Allah. Yang tahu persis tentang manusia, dia hanyalah Allah. Kalau kita bertanya, mencari jawaban akan keberadaan diri kita ini kepada selain Allah, maka batil, tidak ada artinya, tidak ada gunanya, sia-sia. Karena itu maka manusia ini harus bertanya, mencari jawaban tentang hidup dan kehidupannya kepada pencipta hidup itu sendiri. Dan Allah sebagai pencipta hidup dan kehidupan ini, Allah sebagai pencipta kita sangat bijak dan menunjukkan kasih sayangnya kepada makhluk ciptaannya. Allah memberikan buku manual, petunjuk. Al-Quran 30 juz ini sekalian adalah buku apa? Manual. Yang harus kita gunakan sebagai petunjuk dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, ya, agar kita selamat, agar kita sampai kepada tujuan, agar hidup kita tidak menyimpang, agar kita tidak sesat, agar kita dalam mencapai tujuan hidup itu efektif dan efisien. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat manual, petunjuk, buku petunjuk, wahyu ini, agar kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini berhasil mencapai tujuannya dengan jalan yang tepat. Bapak-bapak dan sekalian yang kami hormati, Allah lah yang punya hak untuk menentukan apa-apa yang harus dilakukan dan apa-apa yang harus ditinggalkan. Gitu Pak, terhadap makhluk ciptaannya. Jadi yang punya hak untuk memerintah kita itu adalah Allah, bukan yang lain. Yang punya hak untuk memerintah kita ini, karena yang tahu persis Allah, yang tahu persis tentang apa-apa manfaat kebaikan yang itu perlu kita peroleh dalam mengaruhi hidup ini, maka Allah berikan perintah-perintah. Jadi semua perintah-perintah Allah itu adalah kebaikan bagi hidup dan kehidupan kita ini. Dan semua larangan-larangannya itu adalah kemudaratan yang harus kita hindari. Dan yang tahu persis tentang manfaat dan kemudaratan yang terjadi pada makhluk ciptaannya adalah yang menciptakan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang punya hak untuk memerintah ini adalah yang menciptakan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak dan sekalian, oleh karena itu hakikat taat itu kepada Allah saja. Hakikat. Siapa yang memberikan hakikat taat itu kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirik besar. Syirik apa Pak? Besar. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Bapak dan sekalian yang kami hormati, bumi dan langit seisinya ini semua taat, disiplin kepada Allah, kepada perintah Allah, pada hukum Allah, pada ilmu Allah, pada takdir Allah. Tidak dan tidak Pak. Bumi berputar dari semalam 24 jam, itu disiplin Pak. Matahari juga begitu, bulan begitu, bintang begitu, pohon-pohonan juga begitu, binatang juga begitu, makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita ini, bumi dan langit seisinya ini semuanya tunduk, patuh, berserah diri, rukuk dan sujud kepada Allah, disiplin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiplin kepada ketentuan dan ketetapan Allah, dan tidak ada yang balelo. Tidak ada yang balelo Pak. Padahal mereka tidak berakal Pak ya. Itu disiplin
Nah, sayang manusia ini kadang-kadang kan manusia yang diberi akal oleh Allah mestinya lebih disiplin, lebih taat kepada hukum Allah itu, kepada takdir Allah ini, kepada manual yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kenyataannya manusia ini dengan diberi akal itu maka semakin pinter untuk ngakali Allah. Nah, ini persoalan, Pak. Allah diakali. Bahkan Allah tidak dipakai. Menggunakan akalnya sendiri dalam bangun kehidupan ini loh. Ini namanya keliru. Dan kekeliruan yang tidak bisa diampuni. Bapak dan Ibu sekalian, kita ini makhluk. Nah, harus kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa keberadaan dirinya sebagai makhluk. Yang mana makhluk ini harus memahami tentang keberadaan Al-Khaliq yang menciptakan. Nah, harus bertanya, mencari jawaban kepada penciptanya. Untuk apa dia hidup ini? Untuk apa dia diciptakan, Bapak dan Ibu sekalian? Maka orang yang beragama, orang yang berislam ini adalah orang yang memahami tentang hakikat hidup dan kehidupan ini, sehingga mampu menempatkan dirinya secara adil sebagai makhluk di hadapan Al-Khaliq, yaitu memberikan ketaatan mutlak. Ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Bukan ya ketaatan yang bisa dia tawar-tawar, tidak. Tapi ketaatan yang mutlak. Kalau kepada Allah mutlak. Dan kalau tidak berbahaya. Berbahaya dan merusak hidup dan kehidupan ini. Ini kita harus memahami. Kalau kita sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka salah satu konsekuensinya agar kita beribadah dengan ikhlas adalah murni kita memberikan ketaatan dalam hidup itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Dan menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Bapak-bapak sekalian, jadi yang berhak untuk membuat petunjuk, membuat manual, membuat syariat, membuat tatanan hidup dan kehidupan ini adalah pencipta hidup dan kehidupan itu sendiri, bukan yang lain. Kalau kita memiliki penguasa, maka penguasa itu harus mencari jawaban kepada Allah bagaimana ngatur negara ini, bagaimana ngatur parpol ini, bagaimana ngatur masyarakat ini, bagaimana ngatur yayasan ini, bagaimana ngatur keluarga kita, bagaimana mengatur diri kita. Kepada sekalian ini sangat penting, sangat mendasar sekali. Karena hidup ini harus ada kepastian kaitan dengan tujuan hidup itu sendiri maupun cara untuk mencapai tujuan hidup. Dan kemarin sudah kita sampaikan tentang syirik tujuan hidup ya, syirik niat. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Orang yang berislam jelas tujuannya yaitu Allah, beribadah kepada Allah, ridha Allah. Caranya mutaba'atur Rasul. Cara untuk mencapai tujuan ridha Allah itu adalah mengikuti Muhammad Rasulullah SAW, yaitu beragama Islam, tidak dengan yang lain. Itu kemarin sudah kita pahamkan, mari kita semua kita kaji. Dan sekarang ini persoalan adalah ketaatan, disiplin kita dalam membangun kehidupan yang mengundang cinta Allah, yang mengundang ridha Allah. Nah, kita ini sebagai hambanya, namanya sebagai hamba. Ya, apa yang diperintah oleh tuannya, ya mesti ditaati. Dan bentuk ketaatannya dilakukan dengan rasa cinta, bukan gerundel. Kalau gerundel nggak ada artinya, Pak. Nah, dengan rasa jengkel, dongkol, sholat terus, mamanya. Kalau tiap Ramadan puasa, mamanya, gerundel itu ya. Itu. Dan memenuhi syarat sebagai hamba Allah.
Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketaatan ini coba hakikatnya kita berikan kepada Allah. Dan contoh manusia yang berhasil membangun ketaatannya mengundang ridha Allah adalah Muhammad Rasulullah SAW. Muhammad itulah sosok yang dicintai oleh Allah, yang perjalanan hidup dan kehidupannya, yang perjalanan pengabdiannya, ya, diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad itu, kemudian beserta sahabat-sahabatnya, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabau bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adlahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Sekalian, pendahulu-pendahulu kita, orang-orang awal dulu dari kelompok muhajirin, kelompok ansor, dan para pengikut mereka muhajirin dan ansor yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, ihsan, maka mereka telah mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka juga ridho bahagia, dan mereka telah disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang besar. Bapak-bapak dan sekalian, itulah mereka-mereka orang yang telah dijamin oleh Allah surga. Itu as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Itulah mereka, dan itulah yang harus kita contoh dalam kehidupan sekarang ini. Bagaimana wujud ketaatan mereka kepada Allah tanpa diambil-ambil dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, dan ini mari kita camkan baik-baik. Wah, kok kelihatannya ekstrim Pak Rahman? Oh tidak Pak, ini bukan ekstrim, tapi ini mendudukkan sesuatu pada tempatnya untuk hal yang sangat pokok, untuk hal yang sangat mendasar. Sebab hal-hal yang sangat pokok, hal-hal yang sangat mendasar ini kalau belum kita pahami dengan baik, maka kehidupan kita ini akan kacau. Kayak bangunan ini Pak, kalau pondasinya tidak kokoh, sudah kita dirikan bangunan, maka tidak lama roboh. Dalam kehidupan kemanusiaan juga begitu Bapak dan sekalian. Kita akan terombang-ambing di dalam ketidakpastian kalau kita tidak berhasil membangun pondasi ini. Pondasi ini. Dan yang kita bahas ini adalah persoalan pondasi, persoalan usul, persoalan pokok. Dan salah satu diantaranya adalah hakikat taat itu hanya kepada Allah, hakikatnya. Contoh manusia yang telah berhasil untuk memberikan ketaatannya kepada Allah adalah Muhammad Rasulullah SAW. Itu yang harus kita jadikan contoh teladan satu-satunya dalam membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau telah berhasil bersama sahabat-sahabatnya, 15 sahabat yang silam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikannya dalam ayat suci tadi. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, seringkali kita ini dalam memberikan ketaatan kepada Allah itu masih sisa-sisa dalam hidup ini. Sisa-sisa apa? Dalam apa? Hidup ini. Padahal mestinya satu-satunya ketaatan dalam hidup ini kepada Allah. Kalau taat kepada Rasulullah, dalam rangka taat kepada Allah. Taat kepada ulil amri minkum, penguasa, dalam rangka taat kepada Allah. Taat kepada orang tua, dalam rangka taat kepada Allah. Taat kepada kepala sekolah, guru, dan seterusnya, karena taat kepada Allah. Jika menyimpang maksiat kepada Allah, maka tidak boleh taat. La ta'ata li maksiatillah. Tidak ada ketaatan untuk kemaksiatan kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini hal yang sangat mendasar Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga orang Islam adalah orang yang kokoh, yang tegak dan tegar dalam berprinsip untuk memihak kepada kebenaran ini. Karena inilah pokok bangunan kehidupan. Pokok bangunan kehidupan ini. Karena itu harus kita pahami, harus kita pelajari, dan kita bangun dalam kehidupan kita ini, agar kita tidak terombang-ambing di dalam ketidakpastian. Seorang yang terombang-ambing di dalam ketidakpastian itu Pak,
tidak akan bisa membangun kehidupan ini dengan baik. Tidak mungkin berkarya dengan karya besar. Karya besar yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul itu membangun peradaban. Kenapa mereka mampu membangun peradaban begitu besar? Peradaban besar begitu itu karena mereka memiliki pondasi yang kokoh. Nah, kalau tidak, sekalian habis ditelan zaman. Karyanya tidak berbekas, tidak memiliki akar yang bisa diwariskan kepada generasi sesudahnya. Kalau salah sampai generasi sesudahnya pada zamannya saja sudah dinistakan orang banyak. Dianggap gagal. Ya, dilulukan bapak pembangunan. Oh, bapak pembangunan kegagalan. Kan kasihan Pak ya. Jadi nggak sampai nitis kepada generasi sesudahnya, kepada anak cucunya. Nggak sampai. Bayangkan Nabi Ibrahim membangun sebuah peradaban sampai sekarang Pak. Nabi Muhammad membangun peradaban, sampai kita rasakan sekarang ini Pak. Dunia ini masih mendapatkan curahan rahmat kasih sayang dari Allah berkat ya karya-karya beliau yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Kalau kehidupan ini tidak diridhoi oleh Allah, tidak berbekas Pak. Bekasnya adalah kerusakan, puing-puing kerusakan, monumen-monumen kerusakan dan kehancuran. Itulah Bapak Ibu sekalian. Dan sejarah telah membuktikan itu semuanya. Sejarah telah membuktikan itu semuanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketaatan kepada Allah ini mari kita perhatikan. Di zaman sekarang ini banyak manusia yang sudah mempersekutukan Allah dalam hal ketaatan ini. Nah, mau taat kepada Allah, taat kepada yang lain. Betul Pak? Betul Pak? Dan mau taat kepada Allah, malah taat kepada apa? Yang lain. Ini luar biasa manusia zaman sekarang ini. Karena pinternya, karena perkembangan ilmu pengetahuan, manusia semakin mampu berakal, menggunakan akalnya. Mestinya dengan akalnya itu semakin hebat ketaatannya kepada Allah. Tapi kalau kita perhatikan, semakin berakal, semakin meningkat kualitas intelektualitasnya, sudah semakin taat kepada Allah, malah semakin jauh. Nah, ini manusia yang sebenarnya yang mengerti ilmu, yang mengerti masalah ilmiah, tetapi hidup dan kehidupannya tidak ilmiah, Pak. Manusia yang taat kepada Allah itu adalah orang yang taat, asas taat hidupnya secara ilmiah. Bapak-bapak sekalian, Al-Quran itu ilmiah. Al-Quran ini adalah ilmu usul pokok. Kalau kita taat kepada Allah dalam melaksanakan Quran dalam kehidupan ini, berarti kita adalah ulama. Ya, ulama. Jadi ulama itu adalah orang yang taat, patuh, takut pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang takut pada Allah hanyalah ulama. Tidak dikatakan ulama kalau semakin pinter, kemudian semakin tidak taat kepada Allah, seperti Yahudi itu. Ahlul kitab ini memiliki ilmu yang banyak. Ahlul kitab, namanya ahlul kitab Pak. Ya, paham Taurat, paham Injil, ahlul kitab. Kama talil khimari yahmil asfara, tapi seperti keledai memikul kitab-kitab. Semakin bertambah ilmunya, semakin pinter untuk membangkang kepada Allah. Gini ini namanya hidupnya tidak ilmiah, menentang Allah, menentang hukum alam, loh bahasanya begitu ya. Digunakan orang yang nggak beriman. Bapak dan sekalian yang kami hormati, alam semesta saja taat dan tunduk kepada Allah secara disiplin. Mestinya kita sebagai manusia yang berakal, maka kita mestinya lebih baik daripada alam lingkungan kita yang tidak berakal itu. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu illahu wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati,
menyembah rahib dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sebagai ketaatan terhadap penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal yang dilakukan oleh mereka, yaitu rahib-rahib mereka itu. Karena itu barang siapa yang mengklaim adanya hak bagi seseorang untuk membuat syariat selain Allah, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya syari', pembuat syariat bagi hidup dan kehidupan ini, bagi makhluk di alam semesta itu hanyalah Allah. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah pula yang punya hak satu-satunya membuat syariat yang pasti dan harus berlaku bagi kehidupan umat manusia. Oh, dia penciptanya. Nah, karena itu perlu dipahami yang begini-begini, Pak. Ini sangat mendasar dan ini bukan ekstrim. Ini adalah kita berbuat adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan Allah pada posisinya sebagai ilah kita, sebagai Tuhan kita. Karena dia adalah Rabbul Alamin, pencipta, pengatur dan pengurus alam semesta ini. Maka dialah yang kita jadikan ilah, Tuhan kita dalam kehidupan keseharian kita ini, bukan yang lain. Dialah satu-satunya yang berhak untuk menetapkan syariat yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaannya ini. Dan orang Islam adalah orang yang sepakat berdasarkan pemahamannya, berdasarkan ilmunya, memberikan pengakuan dan keyakinan bahwa satu-satunya syariat yang harus ditegakkan dalam kehidupan ini adalah syariat dari yang menciptakan kita, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang Islam Pak, nah sepakat dengan syariat Islam, ya bukan orang Islam loh Pak. Betul Pak? Kalau ada orang Islam nggak sepakat dengan syariat Islam, gimana kira-kira Pak? Ya bukan orang Islam lah, nggak sepakat kok, nggak meyakini kebenarannya, gimana? Oh, orang Islam nggak sepakat dengan syariat Islam. Kita mengakui kebenaran syariat Islam, nggak mau mengakui membenarkan syariat Allah, nggak mau melaksanakan menegakkan syariat Allah. Masya Allah. Nah, ini yang banyak dalam hidup dan kehidupan ini, dan ini perlu kita tarbiyah, kita dakwai. So, kasihan bapak-bapak sekalian yang kami hormati, hidup di dunia yang hanya sekali dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Itu tidak ngerti bagaimana seharusnya menjalankan hidup dan kehidupan ini, bagaimana seharusnya memerintah, bagaimana seharusnya mengatur rakyat, bagaimana seharusnya mengatur keluarga kita, bagaimana ngurusi pendidikan, bagaimana ngurusi ekonomi, ngurusi politik, ngurusi sosial budaya. Bapak sekalian berbahagia sekali kita ini hidup di dunia ini, tidak selamanya. Dan saat ini kita diuji oleh Allah, mana yang mengikuti petunjuk dan mana yang tidak, ya. Dan Allah berikan kebebasan kepada kita ini untuk memilih. Karena itu jangan salah pilih, karena kita punya akal, sudah bisa mengambil keputusan. Jangan sampai salah dalam mengambil keputusan. Maka orang yang cerdas, yang mau menggunakan akalnya, pasti memahami hal ini, Bapak dan Saudara sekalian. Bapak sekalian yang kami hormati, karena itu hak untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak Allah, karena dia adalah syari' satu-satunya dalam hidup dan kehidupan ini. Kalau ada manusia mengklaim punya hak untuk membuat syariat, menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu, wah, ini menjadi tandingan, menjadi sekutu bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam menjadi tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wah, orang yang seperti itu bahaya nanti, Pak. Dilempar di dalam neraka dan tidak keluar itu. Nah, tidak keluar itu. Ya, makanya ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Ada begini banyak yang sejenis ini, Pak. Siapa yang tidak mengambil putusan, memutuskan sesuatu dan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka kafir, zalim, fasik. Ya pokoknya nggak baik lah, Pak. Ya, siapa yang mengaruhi hidup dan kehidupan ini tidak menggunakan petunjuk Allah, tidak menggunakan syariat Allah, tidak menggunakan hukum Allah, ya, agama Allah, syariat Allah dibuang buat agama sendiri. Masya Allah,
amat berat pada saatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan ini rata-rata orang yang membuat kerusakan dalam kehidupan kemanusiaan ini. Ini yang habis-habisi duit tapi untuk merusak, Pak. Coba merusak itu. Dan ini harus kita pahami, kita harus pahami. Kenapa Nabi dan Rasul itu begitu tegas dalam menyampaikan persoalan ibadah ini. Dan bagaimana beribadah yang ikhlas itu. Ibadah yang terlepas dari syirik ini. Termasuk syirik hal ini. Syirik ketaatan ini. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, Allah mengatakan, Ala lahul khalq wal amr. Ala, ingatlah. Lahu. Ya. Hanyalah hak Allah al-khalqu, menciptakan itu, wal amr, dan memerintah itu. Coba. Ala lahul khalqu wal amr. Pakai ala lagi. Ini peringatan. Ini berarti penting ini untuk mendapatkan apa? Perhatian yang seksama dari kita semua. Lahu. Nah, ini didahulukan itu jar majrur ini. Ya. Hanya untuk Allah, milik Allah. Al-khalqu, menciptakan ini. Jadi Allah menciptakan dari yang enggak ada menjadi ada, itu Allah saja, enggak ada yang lain. Yang menciptakan satu-satunya hidup dan kehidupan ini hanyalah Allah. Maka yang punya hak untuk memerintah hanya Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Ini ilmiah ini, Pak. Ilmiah. Logis. Kalau dia menciptakan, apalagi dia memberikan rezeki nikmat karunia. Betul, Pak? Semuanya Allah. Ya, kehidupan ini adalah urusan Allah. Ya, kehidupan ini adalah urusan Allah. Alam semesta ini karya Allah. Alam semesta ini adalah pemerintahan Allah. Wah, itu bahasa bebasnya itu. Karena itu pemerintah-pemerintah kecil yang ada di muka bumi ini harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak dibawa ke sana, kasihan, Pak. Umat manusia ini, kasihan bangsa ini. Mau dibawa kemana kita ini? Kalau tidak dibawa kepada upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak dibawa kepada kehidupan yang semakin mendapatkan ridha Allah. Kalau tidak dibawa kepada kehidupan yang semakin mendapatkan curahan rahmat Allah. Maka sebaliknya nanti. Karena itu maka pilih pemimpin-pemimpin yang memiliki ilmu. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang Allah. Mengenal Allah. Mengenal Rasulnya, mengenal agamanya. Yang mampu membangun hidup dan kehidupan ini dengan landasan yang kokoh. Dan membangun kehidupan yang benar. Bapak-bapak sekalian. Bapak sekalian, memerintah berarti perintah syariat yang mencakup perintah melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Karena itu maka orang-orang yang sudah akil balik seperti kita ini disebut mukallaf. Karena orang yang mendapatkan beban taklif, tanggung jawab. Nah, karena itu maka perintah-perintah Allah itu pada saat kita sudah akil balik, maka itu menjadi beban bagi kita semuanya ini. Sebenarnya itu adalah bukan beban, Pak. Ya memang beban. Apa sih yang tidak beban dalam kehidupan ini? Tapi beban dari Allah ini, perintah dari Allah itu adalah kebaikan untuk kita semua. Semua yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kebaikan, manfaat bagi kehidupan umat manusia ini. Dan semua yang dilarang adalah kemudaratan, kehancuran, kebinasaan bagi kehidupan umat manusia ini dan alam semesta ini. Karena itu maka perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan bagi kita semuanya ini. Karena itulah satu-satunya jalan yang mengatakan kita ini untuk menjadi hidup yang baik dan selamat. Karena itu hakikatnya beban itu adalah karunia. Coba sekali ya. Jadi beban itu adalah karunia. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah sebenarnya adalah ya, mencari wasilah untuk mendapatkan apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan yang lain, Pak.
Well, perintah Allah itu mesti seperti itu. Karena Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kepada ketaatan kita. Kalau semua orang ini ingkar kepada Allah, Allah tetap kuasa. Allah tetap maha mulia. Allah tetap maha penentu dalam kehidupan ini. Tapi itulah jalan satu-satunya harus diikuti oleh manusia. Itulah jalan yang lurus. Itulah jalan kebaikan, jalan surgawi. Bapak dan sekalian, kalau kita mau mengikuti perjalanan itu, dunia akan baik. Dunia kita akan baik. Dan dijamin oleh Allah. Dikasih juga akhirat baik juga, Pak. Pak, itu kan luar biasa, Bapak dan sekalian. Nah, karena itu maka jangan dibayangkan perintah Allah dan larangan Allah itu adalah beban-beban yang tidak bermakna, tidak berarti. Bahkan perintah dan larangan Allah itu adalah sesuatu yang harus kita perhatikan, karena itu merupakan jalan hidup yang akan mengantarkan kita ini sukses di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Bapak sekalian yang kami hormati, mari sebagai orang yang telah bersyahadat itu memberikan perhatian yang seksama terhadap perintah-perintah Allah dan larang-larangannya. Nah, jangan sampai itu kita abaikan, kemudian perintah yang lain manusia itu yang lebih kita utamakan. Betul, Pak? Mestinya kalau perintah manusia kita cek selaras gak dengan perintah Allah, dalam kerangka melaksanakan perintah Allah atau tidak. Mestinya begitu. Hidup ini selalu dalam genggaman Allah. Hidup ini selalu ditentukan oleh Allah. Mati dan hidup kita di tangan Allah, bukan di tangan yang lain. Kan gitu, Pak? Rezeki dan tidak di tangan Allah, gitu, Pak. Segalanya di tangan Allah. Maka seluruh perintah dan larangan yang dalam kehidupan kemanusiaan yang ada ini dicek apakah ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya ataukah tidak. Itu pertama. Yang kedua, apakah perintah dan larangan itu selaras dengan perintah dan larangan Allah. Oh, itu penting, Pak, bagi orang yang sudah bersyahadat. Allah mengatakan apa? Hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Pas sekalian kami hormati, mari kita perhatikan ayat-ayat Allah yang sangat mendasar ini. Dan ini logis, ini ilmiah. Nah, ini ilmiah. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa bertahkim kepada hukum selain hukum Allah adalah berarti bertahkim kepada hukum jahiliyah. Allah juga menandaskan bahwa tak ada hukum yang lebih baik dan lebih utama selain daripada hukum Allah. Ya pastilah, Pak. Ya, Pak. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan hukum yang berlaku pada ciptaannya. Ya pastilah. Logis sekali. Dan kita tidak boleh tersinggung. Ahli-ahli hukum. Ya, ahli-ahli hukum tidak boleh tersinggung. Dan memang harus tunduk aturan yang kita buat ini dengan aturan Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu yudillahum dalalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada apa yang telah diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak bertahkim kepada tauhid, padahal mereka telah diperintah mengingkari tauhid itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Saudara sekalian, dalam ayat ini Allah menyebut orang berhukum dengan selain hukum Allah sebagai tauhid, yaitu sesuatu selain Allah yang disembah, diikuti dan ditaati. Karena itu Allah menyuruh manusia kafir kepada tauhid dengan jalan meyakini bahwa tak ada hukum dan hakim kecuali hukum Allah dan Rasulnya, dan bahwa berhukum kepada tauhid adalah perbuatan yang dicintai setan dan merupakan kesesatan yang besar. Ini kelihatannya ekstrim, tetapi kalau kita dalami maka itu yang benar. Itu yang benar. Seringkali orang tidak memahami hal ini karena masih belum tersentuh dengan kebenaran ini, belum memahami landasan hidup untuk hidup yang benar. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati,
Kalau kita memahami hakikat hidup dan kehidupan tadi, dan kita memahami bahwa hidup dan kehidupan ini adalah urusan Allah, harus tunduk dan patuh kepada ketentuan dan ketetapan pencipta hidup itu sendiri, maka kita akan memahami hal ini. Dan inilah kebenaran. Jadi bagaimana kebenaran ini bisa diterima oleh manusia ini? Mari kita bimbing. Kita sampaikan ayat-ayat Allah ini, kita bacakan ayat-ayat Allah ini dengan benar, dengan penjelasan, dengan syarah yang benar. Karena memang kebenaran Allah ini dijelaskan oleh Allah lewat seluruh ayat-ayatnya yang ada ini, sehingga gamblang. Dan sama kita ragu-ragu, takut, bimbang, kemudian kita apatis dan lain sebagainya, karena kurangnya penjelasan, karena kurangnya ilmu, karena kurangnya hujjah. Padahal Al-Quran ini, Bapak dan Saudara sekalian, hujjah yang sangat kokoh. Hujjah yang sangat apa? Kokoh. Mudah difahami, mudah dimengerti bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Saya kira demikian Bapak dan Saudara sekalian, kaitan dengannya syirik dalam hal masalah apa? Ketaatan. Nah, jadi kita ini orang yang beriman yang telah bersyahadat dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita tidak akan pernah mendahului Allah dan Rasulnya dalam setiap keputusan kita. Itulah wujud bahwa kita tidak mempersekutukan Allah di dalam ketaatan. Dalam apa? Ketaatan. Nah, kalau dalam berpakaian, dalam berumah tangga, dalam beristri, dalam berekonomi, dalam berpolitik, dalam berbisnis, kalau kita dahulukan kata Allah dulu, baru kata Rasulnya, Al-Quran dulu, baru As-Sunnah, baru selamat kita Pak dari mempersekutukan Allah dalam hal ketaatan. Saya kira demikian, mari kita sudahi majlis kita ini dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.